Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Khairul Kafid. Saat ini saya tengah berada di Kabupaten Tulung Agung, tepatnya di Desa Pelosok Kandang. Melaporkan bahwa pengaruh perkembangan teknologi digital saat ini berdampak besar terhadap pola interaksi masyarakat di Desa Pelosok Kandang. Dari awalnya kita berinteraksi tatap muka, kini beralih menjadi interaksi tatap layar atau digital. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat, melainkan juga berpengaruh terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa Uin 1 Tulung Agung. Baik mirsa, saat ini saya sedang langsung bersama dengan Bapak Ketua RT Desa Pelosok Kandang. Mohon izin Bapak, mohon maaf sebelumnya. Dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Harwanto. Pak Ahmad Harwanto. Baik Bapak, mengenai dengan perkembangan di era saat ini itu bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pergeseran antara interaksi yang sebelumnya kita tatap muka tapi sekarang berubah menjadi interaksi ke digital atau secara tatap layar. Gimana Bapak? Ya, secara waktu ya mendukung, karena ya waktu kerja itu lebih baik, lebih lancar, lebih cepat kan begitu. Cuma kan ada min plusnya bagi anak-anak muda yang tidak bisa terkendali. Akhirnya itu kan dunia luar kan masuk, akhirnya kan kalau tidak bisa menyaring kan juga negatif gitu. Kalau untuk masyarakat orang dewasa yang tahu memilah-milah ya baik zaman digital itu untuk menunjang kegiatan apapun itu. Saya kira begitu. Oke baik, berarti dengan adanya digital itu lebih memperpraktis kita dalam berkomunikasi gitu ya Bapak. Tapi juga tetap ada dampak negatifnya bagi para pemuda mungkin terpengaruh dengan adanya dunia luar itu. Terus kemudian untuk warga RT daerah sini juga itu kira-kira menggunakan aplikasi atau platform dalam berkomunikasi nggak Pak? Seperti misalnya grup WhatsApp seperti itu. Ya ada untuk kegiatan RT, tadi kan kalau dulu kan manual undangan gitu, tapi kalau sekarang lewat grup. Jadi kalau ada apa-apa kan begitu di chat semua kan sudah tahu, lebih praktis, lebih cepat, jadi hemat waktu, tenaga gitu. Oke baik, terus yang terakhir Bapak mungkin ada pesan buat kita khususnya para masyarakat atau pemuda mungkin dalam menggunakan media digital dengan bijak, terus kemudian mampu memanfaatkan media digital sebagai alat interaksi dengan menyeimbangkan gitu Pak, lebih menggunakan dengan bijak gitu. Ya saya kira banyak hal itu, terutama untuk pemerintah itu kan bisa memilah-milah bagaimana untuk anak-anak remaja dan anak-anak kecil, terutama jenjang SD, SMP itu kan rawan. Jadi harusnya pemerintah pun juga menyikapi hal ini supaya tidak ada kebebasan untuk berekspresi yang lebih brutal. Karena kan loss itu digital itu kan tidak ada penyaringan, jadi kita sendiri yang memilah-milahnya. Jadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu memang perlu, saya kira begitu. Oke baik Bapak, mungkin itu saja, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak. Oke baik, jadi itu pemirsa tadi tanggapan dari Bapak Ketua RT Desa Pelosok Kandang terkait dengan adanya pergeseran interaksi dari tatap muka ke tatap layar. Baik pemirsa, dan saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Halo kakak. Halo, Oke, boleh perkenalkan nama dan dari prodi apa nih? nama saya Lenggar Adi Saputra dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Oke Kak Lenggar, mengenai dengan perkembangan saat ini nih, gimana pendapat kakak terkait dengan pergeseran interaksi yang dulunya itu kita secara tatap muka atau secara langsung, kemudian kita bergeser kepada interaksi secara digital atau tatap layar? Menurut saya sih untuk sekarang itu menjadi mudah ya Pak, untuk berinteraksi secara lewat HP itu, karena untuk zaman dulu tuh mungkin untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan itu biasanya lewat
bertemu langsung atau mungkin surat ya Kak. Tapi sekarang tuh lewat chat itu sudah bisa berkomunikasi, yang itu cukup praktis sih Kak. Ya. Oke, baik, berarti lebih dominasi kepada dampak positifnya ya Kak. Kalau untuk dampak negatif kira-kira ada nggak Kak? Kalau dampak negatifnya sendiri pastinya ada. Untuk sekarang ini sih dampak negatifnya orang-orang tuh lebih memilih untuk berinteraksi melalui chat gitu daripada bertemu langsung. Apalagi kalau misal membutuhkan diskusi gitu kan harus bertemu langsung. Tapi kalau di chat itu bisa menimbulkan kesalahpahaman sih Kak. Ya. Oke, terus kemudian mungkin ada kesan dan pesannya untuk kita khususnya mahasiswa untuk kita dapat lebih memanfaatkan teknologi digital dalam berinteraksi nih Kak. Kalau pesan saya sih kita harus bijak dalam berinteraksi di sosial media ya terutama apa. Nah kemudian kita juga harus tetap menjalin interaksi dengan sesama di real life seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Lenggar ya. Oke, jadi itu tadi pemirsa perbincangan dari salah satu mahasiswa KPI semester 1 UIN 1 Tulungagung. Baik pemirsa, dan saat ini saya sedang bersama salah satu pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Assalamualaikum Aki. Iya, waalaikumsalam. Oke, baik, boleh perkenalkan dengan Aki siapa dan Aki di sini berjabat sebagai apa? Perkenalkan, saya Ahi Zidni. Saya di sini sebagai isi pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. Oke, Aki Zidni, dengan adanya era perkembangan saat ini tuh bagaimana pandangan Aki terhadap bergesernya pola interaksi yang sebelumnya kita itu tatap muka kini beralih menjadi tatap layar? Memang untuk pergeseran pada zaman sekarang itu tidak bisa dihindari. Akan tetapi ada dampak positif dan negatifnya. Seiring berkembangnya waktu kita harus kita harus menormalisasi. Akan tetapi semua itu ada batasannya dan juga harus kontrol dengan aturan yang ada. Jadi kita itu tidak bisa seenaknya sendiri agar perkembangan digital pada zaman sekarang itu bisa berdampak positif, bukan ke yang negatif begitu. Oke, jadi kita sebagai generasi saat ini itu harus lebih memanfaatkannya dan menyeimbangkan lebih baik itu lagi. Ya, benar sekali. Oke, terus kemudian untuk Mas Santi dan juga Mas Santi di sini itu apakah diizinkan atau dibebaskan menggunakan media digital dalam berinteraksi? Ya, untuk Mas Andri sendiri itu dibebaskan untuk memanfaatkan media digital yang ada seperti HP, laptop dan lain-lain. Akan tetapi dari itu semua tetap ada batasannya yang diatur oleh aturan yang ada di Ma'had. Nah, oleh karena itu semuanya harus berdasarkan oleh aturan. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Kalau kita seenaknya sendiri itu akan berdampak negatif untuk kegiatan, bisa ke pribadi maupun ke yang lain, bisa merepotkan kepada teman-temannya yang lain dan juga diri sendiri. Nah, kalau sebenarnya di Ma'had ini bebas. Apabila tinggal pribadinya sendiri atau individunya sendiri itu yang mengatur bahwa dirinya itu bisa menempatkan pada sesuatu pada tempatnya sendiri. Nah, kalau mereka ataupun individu itu lost control ataupun tidak berpegang pada peraturan, maka nanti outputnya akan lebih ke negatif daripada ke positifnya begitu. Oke, baik, terima kasih Aki sebelumnya. Iya, sama-sama. Oke, jadi itulah di pemirsa perbincangan kita dengan salah satu musyrif atau pengurus Ma'had Al-Jami'ah Tulungagung. Di era perkembangan saat ini, tentunya kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa mampu menyeimbangkan antara interaksi sosial dengan digital maupun secara langsung. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menjaga kebersamaan walaupun kita berada di lingkungan digital saat ini, dan juga mampu menjaga nilai kemanusiaan, etika dan juga adab kita dalam berinteraksi secara digital. Kemudian kita juga harus mampu memanfaatkan digital ini sebagai wadah untuk aspirasi dan juga bermusyawarah. Saya Khairul Kafid dari pelosok kandang Tulungagung melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.